What's up, school fans? Welcome back to Time Out. It first came, my agent, I'm working out and I get a call from my agent saying, hey, Lucas reached out. And I'm like, yeah, whatever, all right. And then another day, same thing, Luca reached out again. And now it's real, it's no longer what ifs. It's real and it's something we need to talk about. And that was a great feeling, like I said, and that's kind of what got the things going for me to be here, and I'm excited to be here. Yo, what up time out game? Wah, kelihatannya Lakers sudah nggak under Lu GM nih guys. Kelihatannya sekarang ini udah Lu GM yang menangani tim Lakers karena hari ini Lakers resmi mendatangkan seorang Marcus Smart dan kabarnya Marcus Smart itu direkrut oleh Luka Doncic. Tapi aman guys, mau Marcus Smart, Kmart, Mario Kart, Clippers in 6 guys, without a doubt. Clippers gue juga resmi hari ini mendatangkan Chris Paul. Kita reuni untuk bisa memberikan farewell tour lah untuk Chris Paul yang menarik karena Chris Paul kabarnya ini akan menjadi season terakhirnya dia di NBA. Dan Damian Lillard juga reuni bersama tim lamanya itu Portland Trail Blazers. Gue happy banget pas dengar berita ini karena he belongs there sih menurut gue, dan katanya Chauncey Billups dia akan menjadi asisten pelatih paling mahal dalam sejarah NBA karena kita nggak tahu ya apakah Dame akan main lagi atau tidak next season karena dia sedang mengalami cedera Achilles. So itu adalah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. Once again, terima kasih banyak guys sudah menonton Time Out. Pastikan kalian tuh secara full dan juga ramaikan kolom komen guys. Gue pengen berdebat nih antara Lakers dan juga Clippers, kayaknya akan seru tuh ya selalu. So once again, thank you so much guys for watching. Kalau gitu langsung kita masuk ke topik pertama. Apakah mengambil seorang Marcus Smart ini merupakan smart move dari Los Angeles Lakers? I think so. I think this is a very good move dan juga very smart move untuk Los Angeles Lakers karena mereka dapat a dog, a guy who has a winning mentality, lalu juga a guy yang very tough defensively, dan itu adalah yang dibutuhkan sekali sama Los Angeles Lakers. Tapi tetap mereka butuh Marcus Smart untuk bisa stay healthy all season long. Jadi hari ini Marcus Smart menandatangani kontrak sepanjang 2 tahun sebesar 11 juta US dollar. Senang banget sih tadi lihat juga dia ditemani sama mantan pemain Satria Muda yang merupakan saudaranya dia kayaknya, si Trey Davis. Jadi Trey Davis tadi juga gue lihat Insta story di facility-nya Los Angeles Lakers, which is really cool. Marcus Smart juga kelihatannya akan memakai jersey nomor 36 di Lakers, dan kalau gue baca online belum pernah loh dalam sejarah franchise yang Lakers ada yang pakai jersey 36. Jadi this is gonna be a first time untuk franchise history-nya Lakers ada yang memakai jersey nomor 36. Marcus Smart juga kembali lagi ke big stage setelah last season menghabiskan waktu bersama Washington Wizards di mana dia hanya bermain 34 game saja. Ini kenapa makanya gue bilang harus healthy all season long. Dia average 9 poin per game dan juga 1,1 steals per game last season. Smart of course dulu paling terkenal waktu dia bermain bersama Boston Celtics, di mana dia menjadi salah satu pemain pilarnya di sana dan juga probably the best defender untuk Boston Celtics. Kalau dia memenangkan Defensive Player of the Year Award tahun 2022 lalu. Dan setelah dia pindah dari Boston Celtics, dia pindah ke Memphis ya. Dia tuh mungkin sakit hati kali ya sama Boston ya. Dia mungkin berharap bisa menyelesaikan karirnya di sana. Performanya dan juga menurut gue fisiknya tuh menurun terus sih, dan juga lebih sering cedera sejak masuk ke Memphis lalu juga ke Washington Wizards. Jadi harapannya adalah sekarang setelah direkrut sama Luka mungkin bisa termotivasi sama Luka. Lalu juga kalau nggak salah dia tuh dulu sebenarnya pengen banget di draft sama Lakers. Jadi dia sebenarnya ada harapan juga dalam dirinya, dia tuh pengen main untuk Lakers. Jadi semoga dia termotivasi dan juga bisa get back to his best shape menurut gue untuk bisa membantu Los Angeles Lakers next season. Tapi gue gak kebayang sih nanti saat dia balik ke TD Garden, ketemu Boston Celtics tapi pakai jersey Lakers. Oh, that's gonna be fun though. Itu pasti dia akan di-boo sih kelihatannya sih. Dan juga bisa aja mungkin bark at a couple Boston Celtics players. That will be really fun to watch sih. Gue gak sabar sih untuk nonton game itu. Lakers akhirnya tapi juga punya perimeter defender yang bagus dan juga tough. Pemain yang sangat ngotot juga. Ini yang memang dari dulu kan dibutuhkan. Apalagi kalau kita tahu ya AR-15 bukanlah defender yang
gimana-gimana banget. Lalu juga Luka Doncic bukanlah top defender juga. Jadi sekarang ini at least mereka punya seseorang yang mungkin bisa jaga wing player terbaik lawan mereka sih. Ya gue rasa sih dia sama Vando ya. Dia sama Vando tuh akan impact-nya besar banget sih untuk defense Lakers next season. So great job from Lou GM. Bisa mendatangkan Marcus Smart dan juga DeAndre Ayton this off season. Dan Marcus Smart itu katanya, kok gue baca ya dan juga dengar ceritanya dia tuh ditelepon 2 kali loh. 2 kali sama si Luka Doncic. Jadi benar-benar emang Luka Doncic tuh pengen banget datengin dia sih untuk bisa membantu Lakers. Nah, kalau dilihat dari rosternya Lakers sekarang ini, harusnya sih kayaknya Marcus Smart off the bench ya guys ya. Kayak starternya masih akan Luka, AR-15, LeBron, Rui, dan juga DeAndre Ayton. Then you have Gabe, Vincent, Marcus Smart, Dalton Knecht, Jake LaRavia, dan juga mungkin Vando untuk second unitnya. Belum lagi juga masih ada Jackson Hayes, Bronny James. Semoga Bronny had a solid summer league though. Dia kemarin ini kalau nggak salah average sekitar 11,5 poin per game dan juga nembaknya 44%. Kalau memang Bronny bisa develop his shooting dan juga bisa konsisten mainnya lalu juga bisa jadi defender yang oke, gue gak akan kaget sih kalau dia akan bisa dapet menit yang cukup konsisten di rotasinya si JJ Redick. Pertanyaannya untuk Lakers fans adalah, berani nggak taruh AR-15 di bench? Jadi Marcus Smart yang start. Because starternya Lakers menurut gue masih butuh defense sih. Jadi kalau gue sih I don't mind. Menurut gue biarkanlah Luka, Marcus, LeBron, Rui, and Ayton yang start the game. And then AR-15 let him run the offense with the second unit. Karena kita tahu ya dia kalau main point guard juga jago kan. Dia asisnya sering double digit juga waktu itu waktu main sama Lakers waktu sebagai point guard. Jadi I don't mind biar AR-15 yang run the offense aja sih untuk second unit. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section below. AR-15 coming to Surabaya though. In 2 weeks. In 2 weeks kayaknya dia datang ke Surabaya. So I think warga Surabaya will be really happy. Gue yakin juga banyak banget Lakers fans di Surabaya sih. Shout out to Surabaya. Masih ada satu pemain lagi nih mereka pengen datengin guys. Tapi gue nggak tahu ya, this is possible atau enggak ya. Kalau gue baca-baca di Basketball Forever, of course, mereka pengen datengin si Jrue Holiday. Karena Jrue kan baru aja di trade balikan ke Portland yang dia nggak happy. Dari Boston kemarin dipindahkan lagi, kelihatannya mungkin nggak mau main di Portland, jadi bisa aja dia buy out and then be a free agent. And kalau Lakers bisa datengin Jrue sih, that's crazy though. That's crazy. Itu berarti memang udah bisa dibetulin semua tuh dan juga bisa dikoreksi semua sih masalah defense Lakers sih kalau udah ada Jrue. Apalagi kalau bisa datengin GP2 juga, udahlah. Mantap sih kalau defense Lakers sih kalau bisa begitu sih. Tapi we'll see. Gue yakin Rob Pelinka dan juga Lakers masih belum selesai mungkin off season ini. We'll see if they're gonna add one more piece to their team. Apalagi kalau bisa dapetin Jrue ya. Jrue tuh pasti lagi termotivasi banget sih. Dia kayak nggak seneng, nggak happy juga dibuang sama Boston. Jadi itu we'll see lah kalau mereka bisa dapetin Jrue sih. For sure menurut gue Lakers akan contend for a championship sih next season kalau mereka bisa datangin seorang Jrue Holiday. Tapi sekarang ini, udah ada Marcus Smart, which is like I said, is a very smart pickup untuk Los Angeles Lakers. Dan sekarang saatnya kita membahas tentang tim favorit gue yaitu Los Angeles Clippers. Love Series back guys. Welcome home Chris Paul. Jadi CP3 akhirnya memutuskan akan menyelesaikan karir NBA-nya bersama Los Angeles Clippers. Kabarnya terakhir itu dari Shams adalah ada beberapa tim yang ingin merekrut atau juga sign Chris Paul, tapi dia ingin menyelesaikan karirnya ataupun juga season ke-21-nya bersama Los Angeles karena ingin dekat dengan keluarganya serta kayaknya pengen punya chance juga untuk bisa contend for a championship. Gila man, Chris Paul balik lagi ke Clippers setelah dulu tuh main sempet 6 season ya. Dan itu menurut gue adalah masa-masa paling suksesnya Clippers. Kita udah tinggal butuh DeAndre Jordan sama Blake Griffin comeback aja nih ke Clippers. Udah komplit tuh reuni Love Series, tapi nggak mungkin kelihatannya. Gue sih pertama reaksinya adalah
adalah happy banget karena kita akhirnya punya another point guard. Karena dari dulu sebenarnya Clippers itu krisis point guard juga sih. Apalagi veteran dan juga yang udah punya playoff experience. Kita tahu CP3 walaupun umur 40 tahun, tapi last season sama Spurs, dia itu main 82 game loh guys. Itu merupakan kedua kalinya dalam karirnya dia bisa melakukan hal tersebut dan juga masih solid banget. 8,8 poin per game dan juga 7,4 assist per game. Nggak salah tuh sekitar 26 atau 28 menit per game gitu mainnya bersama Spurs. Jadi very reliable dan juga pastinya masih kontribusinya masih cukup tinggi juga untuk pemain yang di umur 40 itu. Gue gak tahu sih, tapi kalau gue lihat ya role-nya dia bersama Clippers mungkin kayak Arki kali ya bersama Dewa United. Siapa tahu juara juga tuh NBA kok kayak Dewa United Clippersnya. Congratulations dong kepada Dewa United yang baru jadi juara di IBL. Kenapa gue bilang impact-nya kayak Arki? Arki veteran juga. Walaupun bedanya sama Arki udah 6 kali ya. Udah 6 kali juara, Chris Paul masih 0. Tapi impact-nya pas lagi latihan, pas off the court. Even saat lagi pertandingan bisa jadi kayak ya assistant coach juga lah untuk Clippers. I think itu akan memberikan impact yang positif banget sih untuk Clippers. Jadi mungkin dia akan main di belakang James Harden, di belakangnya Chris Dunn, tapi kayaknya nggak akan masalah dengan role-nya dia. I think dia udah ngerti juga saat dia masuk ke Clippers ini, dia akan ada mungkin sedikit pengurangan role-nya daripada sebelum-sebelumnya. Tapi emang udah diledekinnya si tim gue sih, oh this team is old man, talented but old. Karena kalau tim ini 10 tahun yang lalu ngeri guys. Kalau 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang dia dipanggilnya The Ancient. Karena uncle-uncle semua isinya. Tapi yang gue sebel sih Kendrick Perkins panggilnya nursing home ya. Kurang suka tuh gue sama Kendrick Perkins ya. Shut up Perk. Iya tapi tim ini menurut gue lebih kuat daripada last season. Gue tetap percaya walaupun kita kemarin kan sempat nge-push Nuggets ya di playoff sampai 7 game. Gue merasa tim ini dengan hadirnya Bradley Beal, John Collins, Brook Lopez, dan juga Chris Paul sekarang ini menurut gue off season ini improvement banget sih untuk Clippers gue sih. Tapi emang pastinya semuanya harus healthy. That's the number one thing. Lalu juga pastinya no drama kalau bisa. Karena kayaknya terakhir Chris Paul sama James Harden di Houston main bareng. Kayak kurang akrab ya kayaknya. Kalau sekarang ini kalau gue lihat sih kayaknya auranya lebih oke lah. Apalagi kayak Bradley Beal. Dia kan biasa pakai jersey nomor 3. Sekarang ini dia udah mau tuh give up his number 3 jersey untuk Chris Paul. Jadi itu menurut gue udah salah satu start yang oke lah. Salah satu start yang oke kayak pemain-pemain ini walaupun mereka veteran, mereka juga boleh bilang bintang tuh, tapi respect each other. Ya tapi kemarin juga ada obrolan kan kalau starternya gimana kalau James Harden, Kawhi, Chris Paul, Nick Batum, sama Brook Lopez. Tua bener itu. Gue gak tahu ya apakah kita akan bisa melihat line up itu atau enggak nanti pas lagi regular season. Tapi gue tetap yakin tim ini lumayan balance sih dengan adanya ada Bogi, ada Chris Dunn, ada Ivica Zubac. Itu kayaknya masih oke lah. Apalagi kalau Jordan Miller. Kalau Jordan Miller kemarin kan masuk ke first team Summer League. Hopefully dia bisa contribute juga untuk Clippers. He's still very young, very athletic juga. He could score. Semoga aja bisa menjadi salah satu rotation player juga untuk Clippers sih nanti ini. CP3, ya sedih juga sih tahun terakhirnya dia ya. Damn. Farewell tour untuk CP3. Semoga Clippers dan juga NBA bisa memberikan yang terbaik lah untuk farewell tour ya dia sih. Jadi once again very happy dengan pick up CP3. Suatu kehormatan menurut gue dia bisa menyelesaikan karirnya bersama Clippers. Damian Lillard though juga balik mainnya sama the Portland Trail Blazers. Dame sign a 3-year deal setelah dia kemarin di waive secara mengejutkan oleh Milwaukee Bucks. Jadi tapi ini this is a great scenario sih. Ini skenario yang luar biasa banget untuk Dame. Obviously dia di draft sama Portland, spend 11 season there. A lot of winnings with Portland Trail Blazers. Gue sih sebagai fans NBA gue seneng ya. Dia bisa balik lagi karena ini adalah rumahnya dia. This is his home man. This is his home and he belongs there. I think it's only right kalau Damian Lillard bisa pensiun bersama Portland Trail Blazers. Ini yang menyentuh adalah saat si Dame balik ke locker roomnya Portland ya. Gonna be emotional about stuff. Like I ain't gonna cry. But like I don't usually be feeling like this, bro. I feel so happy on the inside, man. Oh man. Gue
gue pas dia bilang mau mencoba nggak nangis, gue yakin sih dia pasti mengeluarkan air mata dikit sih, karena ya a lot of memories, pasti terharu juga diambil lagi sama Portland Trail Blazers. And I think Portland heading in the right direction sih menurut gue dengan pemain-pemain muda mereka. Of course ada Scoot Henderson, Denny Avdia, ada Donovan Clingan, ada Tomani Kamara. They have a pretty solid team, man. Shaedon Sharpe, salah satu pemain yang gue suka nonton. So hopefully nanti kalau Dame udah sembuh, gue gak tahu apakah season depan Dame itu bisa main atau enggak. Tapi hopefully he could be back maybe in March maybe. Kayak Jamar Johnson bisa sembuh 6 bulan, masa Dame gak bisa gitu kan. Semoga bisa juga lah Dame. Achilles sih. Jadi it would be nice though to see him back with the Portland Trail Blazers jersey. Itu pasti akan merinding masih lihat Dame nanti itu sih. So yeah, I'm happy hari ini kita udah tinggal nunggu aja sih apakah Russell Westbrook mau reuni juga dengan OKC Thunder. Wah gila sih, kalau dia reuni juga mau OKC Thunder sih, off season ini sih temanya reuni sih dengan tim lama ya. Oke, selain itu I'm very happy juga Yuki Kawamura. Dia mendapatkan 2-way contract dari Chicago Bulls. He had a very solid dan juga strong summer league obviously. Kalau nggak average sekitar 10 poin per game, 6 assists per game. Tapi emang levelnya Yuki Kawamura menurut gue sih di NBA sih. I think di NBA dia waktu itu ngobok-ngobok Prancis sih. Di Olympics nggak 28 poin atau 30 poin, gue lupa. Tapi ya pasti Yuki deserve it. Tapi kemarin sedikit diomongin sama fans Chicago Bulls karena dia memilih jersey nomor 8. Pada bilang juga nomornya Zach LaVine. Aduh, Zach LaVine juga nggak ngapa-ngapain juga di Chicago Bulls, nggak apa-apa lah. Dia pakai jersey nomor 8 si Yuki Kawamura. Gue lupa sih ada artinya. Kalau nggak salah tuh kayak infinite apa gitu. Jadi memang salah satu nomor yang kayak diincar juga sih sama Yuki Kawamura, nomor 8 itu. Looks nice though. That Chicago Bulls jersey looks really nice on him. So very excited though. Semoga dia akan dapat menit banyak bermain Chicago Bulls next season. Obviously kita pastinya akan ngikutin juga sih perjalanan seasonnya dia musim depan ini. Terakhir Houston Rockets menambahkan 1 wing lagi, gila sih. Mereka mau punya wing berapa banyak ya. Benar-benar wing club itu. Wing stop. Di mana mereka baru just sign Josh Okogie ke kalau nggak salah 1-year deal. $3.4 million US. Di mana ini akan sangat membantu sekali kalau memang ada yang cedera ataupun kalau dia pengen kasih look yang lain untuk lawannya. Obviously sekarang kan ada Amin Thompson, Tari Eason, ada Dorian Finney-Smith, karena ada Josh Okogie. Jadi pilihannya Ime Udoka akan banyak banget sih. Dan ini juga defender banget ya. Defender banget dan bisa nembak 3 point, tapi tugas utamanya Josh Okogie biasanya sih lockdown defender. And he is very solid too. He is very solid. He had a pretty good season selain cederanya dia sama Charlotte Hornets, tapi kalau dia lagi main di lapangan tuh steal-nya sama bloknya lumayan oke sih. Jadi ya Houston Rockets terus memperkuat rosternya mereka sih di off season kali ini. So ya, Rockets sih ngeri sih. Yang gue kasihin cuma fansnya Golden State. Gimana ini Dub Nation? Timnya masih belum ngapa-ngapain sampai sekarang. Jonathan Kuminga juga masih belum tahu tuh mau pindah apa enggak. Katanya sekarang gosipnya terakhir mau dipindahin ke Bulls tuh karena Josh Giddey kali. Dang. Kasian sih Dub Nation sih, pasti stres banget sih ngeliatin timnya, diem-diem aja. Sekarang kita udah tinggal lihat ya Al Horford sih. Al Horford akan kemana, gue penasaran juga. Saya kok bisa sih Al Horford ke Clippers ya. Biar komplit lah tuh, unction, bener-bener angkel semua lah. Kalau si Al Horford juga ke Clippers. Jadi itu aja sih time hari ini guys. Once again, thank you so much guys for watching. Pastikan kalian support channel ini guys dengan klik join guys. Klik join di bawah daftar jadi member. Agar kita bisa terus membahas basket di YouTube. So once again, thank you so much for the amazing support. Thank you so much yang udah selalu nonton vlog gue di IBL 1 season ini. Really appreciate everybody. Semoga kita ntar all Indonesian bisa bikin vlog lagi. Dan ya, itu aja sih. Once again, thank you so much for watching. I'll see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.